Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nurhayati Srihardini dengan NIM B2190204, dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal pembuatan PKM saya dengan judul Analisis Adoption of e-wallet pada ShopeePay terhadap budaya konsumtif mahasiswa. Pembuatan dari proposal PKM ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada latar belakang masalah pembuatan proposal PKM yang sudah saya buat, hasil survei Snapcard berdasarkan data jumlah pengguna e-wallet pada bulan Maret 2021, ShopeePay merupakan e-wallet paling banyak digunakan, yaitu sebesar 76% pengguna. Kemudian disusul oleh GoPay, yaitu sebesar 57% pengguna, dan juga disusul oleh OVO yang hanya selisih 3% dari GoPay, yaitu sebesar 54% pengguna. Kemudian untuk Dana sendiri sebesar 49% dan Link Aja sebesar 21% pengguna. Nah, melihat data tersebut, rata-rata nilai transaksi dari masing-masing e-wallet ini, yakni pada peringkat pertama diraih oleh ShopeePay yaitu sebesar Rp149.000. Kemudian untuk OVO, Dana, dan Link Aja memiliki nilai transaksi yang konstan satu dengan yang lainnya, yaitu sebesar Rp134.000. Kemudian untuk transaksi terendah ada pada GoPay yaitu sebesar Rp109.000. ShopeePay ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia yang merupakan budaya konsumtif dapat beradaptasi dengan adanya ShopeePay ini sebagai transaksi pembayaran digital. Walaupun banyak orang menggunakan e-wallet ini, e-wallet tidak luput dari yang namanya kekurangan. Nah, adapun beberapa penyebab e-wallet masih belum digunakan oleh masyarakat, terutama mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, merchant yang masih terbatas. Penyebab e-wallet yang pertama di Indonesia yaitu masih sedikitnya merchant atau pihak yang menerima transaksi digital. Hal ini dikarenakan masih minimnya infrastruktur internet yang ada di Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, bisa dikatakan atau bisa dipastikan nantinya akan semakin banyak pihak merchant yang mau menerima pembayaran dengan menggunakan e-wallet. Kemudian untuk penyebab yang kedua, cara menggunakan dari e-wallet yang masih awam. Banyak di antara masyarakat, khususnya mahasiswa itu sendiri, yang belum mengetahui cara-cara sih bagaimana untuk menggunakan fitur e-wallet itu sendiri. Maka dari itu, mahasiswa lebih memilih untuk melakukan transaksi secara offline. Nah, kemudian untuk penyebab yang ketiga, yaitu menyebabkan budaya konsumtif. Berbeda dengan uang tunai yang akan terasa nilai pengurangannya saat digunakan untuk berbelanja. Nah, pada uang digital seperti e-wallet, pengurangan tersebut tidak akan begitu terasa. Sehingga hal ini akan secara otomatis meningkatkan minat pengguna untuk berbelanja lebih banyak dan lebih boros daripada biasanya. Kemudian untuk penyebab yang keempat, yaitu uang yang ada di e-wallet tidak bisa dicairkan. Kendala seperti inilah yang harus menjadi perhatian paling khusus. Saldo dalam e-wallet yang kita miliki hanya bisa kita belanjakan dan tidak bisa dicairkan. Artinya, walaupun kita tidak ingin berbelanja dan ingin lebih mengalokasikan dana untuk keperluan lain, maka hal tersebut tidak akan bisa kita lakukan. Uang yang ada dalam aplikasi e-wallet akan tetap di sana dan suka tidak suka uang tersebut tidak bisa dicairkan. Seperti itu. Nah, Oke, dari fenomena gap yang sudah saya paparkan tadi, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai riset gap pada latar belakang masalah kali ini.
ada beberapa penelitian terdahulu yang mendasari pada ResearchGate kali ini. Yang pertama ada Sudarwanto dan Abrilian 2020, dikatakan bahwa penggunaan internet pada tahun 2018 mencapai angka hingga 170 juta pengguna. Kemudian selanjutnya ada penelitian dari Nasution 2006 yang dikatakan bahwa pemanfaatan internet guna mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa menunjukkan bahwasannya sebesar 38% responden mengenal internet dan sebesar 70% responden menggunakan internet, dikarenakan tuntutan studi yang diwajibkan mahasiswanya untuk mendapatkan informasi guna menunjang perkuliahan. Nah, selanjutnya penelitian dari Widodo dan Putri 2017 dikatakan bahwa jika individu percaya akan sebuah sistem, maka individu tersebut akan memanfaatkan sistem tersebut. Sebaliknya, individu yang kurang percaya akan sistem yang ada, maka ia tidak akan memanfaatkannya. Dan penelitian yang keempat ada Sun dan Zhang 2015 dikatakan bahwa terdapat dua dimensi kemudahan, yaitu mudah dipelajari easy to learn dan mudah digunakan easy to use. Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah saya sampaikan, masih perlu adanya penelitian lanjutan untuk meyakinkan kepercayaan calon pengguna e-wallet agar dengan adanya e-wallet ini dapat berpengaruh baik saat kita hendak melakukan transaksi. Maka dari itu, adapun tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui apakah security of wallet berpengaruh pada ShopeePay terhadap mahasiswa akan budaya konsumtif. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui apakah promotion of e-wallet berpengaruh pada ShopeePay terhadap mahasiswa akan budaya konsumtif. Dan tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah benefit of wallet berpengaruh pada ShopeePay terhadap mahasiswa akan budaya konsumtif. Next, selanjutnya kita akan bahas pada bab 2 tinjauan pustaka. Nah, untuk variabel pertama yaitu ada security of e-wallet dari penelitian terdahulu yaitu Damganian et al 2016 menghasilkan sebuah hipotesis yaitu security of e-wallet berpengaruh pada penggunaan ShopeePay terhadap mahasiswa akan budaya konsumtif. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu promotion of e-wallet dari penelitian terdahulu oleh Kurtz 2012 menghasilkan sebuah hipotesis yakni promotion of e-wallet berpengaruh pada ShopeePay terhadap budaya konsumtif mahasiswa. Kemudian untuk variabel terakhir berupa benefit of e-wallet dari penelitian terdahulu oleh Jogianto 2007 menghasilkan sebuah hipotesis yaitu benefit of e-wallet berpengaruh terhadap penggunaan ShopeePay akan budaya konsumtif mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka penelitian pada alur pemikiran kali ini. Di sini saya menggunakan 3 variabel independen. Yang pertama yaitu security of e-wallet pada ShopeePay, kemudian promotion of e-wallet dan benefit of e-wallet, di mana variabel ini yang akan mempengaruhi variabel dependennya yaitu budaya konsumtif mahasiswa. Nah, ada pula metode penelitian yang digunakan untuk penelitian kali ini. Dalam proposal PKM yang sudah saya buat, jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana dari tujuan penelitian kuantitatif ini metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang lebih konkret, objektif, rasional, dan sistematis. Kemudian penelitian ini menggunakan sampel yaitu sebesar 100 responden pengguna e-wallet pada ShopeePay. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner secara online melalui Google Form yang diukur dengan skala Likert yang terdiri dari 5 poin. Poin 1 berarti sangat tidak setuju, poin 2 berarti tidak setuju, dan poin 3 berarti netral, poin 4 berarti setuju, dan poin 5 sangat setuju. Nah, untuk analisis yang digunakan yaitu menggunakan output aplikasi SPSS versi 22.
Nah, masih dengan metode penelitian untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data dengan menggunakan output SPSS versi 22. Terdapat dua uji yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada uji instrumen data dan yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, untuk uji instrumen data sendiri itu berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri digunakan untuk mengukur valid tidaknya sebuah kuesioner. Kemudian untuk uji reliabilitas sendiri digunakan untuk mengukur bahwa variabel dalam sebuah pertanyaan tersebut konsisten atau tetap. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri berupa uji multikolinearitas, kemudian ada uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji multikolinearitas dikatakan lolos apabila nilai VIF atau value in inflation faktor kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10. Kemudian untuk uji normalitas sendiri dinyatakan lolos apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan untuk uji asumsi klasik dalam penelitian kali ini yang terakhir ada uji heteroskedastisitas, di mana jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel tersebut dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penafsiran yang digunakan? Jadi untuk penafsiran yang digunakan yaitu dalam penelitian kali ini menggunakan 3 poin, yaitu menggunakan uji F, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kemudian dalam suatu variabel yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian untuk cara penarikan kesimpulan sendiri yaitu dengan melihat hasil uji hipotesis kemudian akan disandingkan dengan hasil teoritis dari beberapa kajian teoritis. Nah, alhamdulillah sudah selesai penjelasan mengenai penelitian kali ini. Apabila dalam penyampaian materi masih kurang jelas baik itu intonasi, artikulasi, ataupun yang lainnya, saya sendiri mohon maaf, jaga kesehatan dan terus patuhi prokes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.